Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya, Janeti, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap komplotan penimbun BBM jenis solar. Diduga pelaku kerjasama dengan pihak SPBU. Seorang polisi viral di media sosial. Ia mengancam dan menganiaya seorang warga. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, tiket kereta api sudah habis terjual. Kita ke informasi yang pertama, polisi menangkap komplotan penimbun BBM bersubsidi jenis solar. Modus yang digunakan para pelaku membeli BBM di SPBU dengan menggunakan barcode dan nomor polisi yang berbeda-beda. Ketiga komplotan penimbun BBM jenis solar bersubsidi digelandang polisi saat gelar perkara di Polrestabes Palembang pada Selasa siang. Para tersangka masing-masing Yudhistira, Agus, dan Rodian ditangkap polisi atas tuduhan melakukan penimbunan BBM jenis solar bersubsidi di Kota Palembang. Polisi membekuk ketiganya saat mengisi BBM di sebuah SPBU di kawasan Jalan Nurdin Panji, Sukarabe, Palembang. Modus para pelaku dengan cara menggunakan barcode dan nomor polisi berbeda-beda. BBM yang dibeli dengan menggunakan mobil minibus itu lalu dikumpulkan dan dijual kepada sebuah pemilik kapal tongkang di kawasan Banyuasin. Polisi menduga kasus penimbunan BBM ini melibatkan pegawai SPBU tempat para tersangka melakukan pengisian BBM. Apabila tidak terjadi kerjasama dengan oknum operator SPBU, mungkin apabila ditempel platnya, tentunya berbeda jenis kendaraan yang ada. Namun saat ini, adanya kerjasama dengan oknum operator SPBU tersebut, terjadi pembiaran. Walaupun tidak sama, di barcode ditempel terjadi pembiaran. Sehingga dengan sengaja kerjasama ini dijalin dan pada akhirnya terjadi pembagian upah. Selain menangkap ketiga tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk 2 unit mobil minibus dan belasan jerigen berisikan BBM jenis solar bersubsidi. Polisi akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat polisi dengan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi yang ancaman hukumannya paling lama 6 tahun penjara dan denda paling tinggi 6 miliar rupiah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sebelumnya pada Kamis pekan lalu polisi juga meringkus 2 orang kaki tangan penimbun BBM bersubsidi jenis solar dengan modus operandi memodifikasi tangki BBM. Keduanya tertangkap tangan di SPBU saat melancarkan aksinya. 2 orang kaki tangan jaringan penimbun BBM subsidi jenis solar ini tertunduk lesu saat digiring aparat Polda Sumatera Selatan. J dan S, keduanya ditangkap oleh aparat dari Direktorat Intelkam Polda Sumsel saat sedang membeli BBM bersubsidi di SPBU untuk ditimbun. Modus operandi jaringan ini dengan memodifikasi tangki mobil truk yang digunakan hingga dapat menampung BBM bersubsidi ke dalam penampungan yang telah dimodifikasi. Keduanya menggunakan kode barcode palsu dalam pengisian BBM bersubsidi. Dalam 1 hari, kelompok ini dapat mengisi BBM subsidi sebanyak 1.000 liter. Punya berapa kau? 3. Oh, jadi setiap datang di SPBU ganti plat ya? Jadi 1 plat berapa barcode? Cukup aku 1 plat untuk 3 barcode. Dari para pelaku, polisi mengamankan barang bukti 2 unit mobil truk yang sudah dimodifikasi tangkinya, handphone yang digunakan untuk barcode palsu, dan BBM jenis solar sebanyak 1 ton 560 liter. Dari kegiatan ini, tersangka supir ini mendapat upah sekitar 300 sampai 350 ribu per ton dari tersangka A, bosnya ini. Kemudian setelah terisi 1 ton full
terisi baby tank tersebut, kemudian diopertek ke mobil tangki putih biru milik tersangka A. Kemudian setelah itu kemungkinan besar ada dua, dijual langsung ke industri atau digunakan sebagai minyak campur. BBM bersubsidi ini diduga diperjualbelikan kembali kepada perusahaan setelah disamarkan menggunakan mobil tangki biru putih. Polisi masih memburu atasan yang menyuruh kedua pelaku untuk menimbun BBM. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Aksi arogan polisi dengan membawa senjata tajam di kota Palembang viral di media sosial. Ia mengancam dan menganiaya seorang pengemudi mobil yang terlibat tabrakan. Keributan terjadi antara anggota polisi dengan seorang warga di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Polisi yang diketahui bernama Edi Purwanto tersebut menghampiri seorang pria mengenakan kaos putih membawa senjata tajam sambil menarik baju korban. Bahkan korban yang berusaha lari terus dikejar pelaku hingga membuat penumpang perempuan yang ada di dalam mobil ketakutan. Peristiwa ini bermula saat kendaraan yang dikemudikan korban, Dodi Tisna Amijaya, bersenggolan dengan mobil milik adik pelaku di kawasan flyover Simpang Polda Sumatera Selatan. Bermaksud hendak diselesaikan secara kekeluargaan, anak pelaku yang ada di dalam mobil lalu menghubungi orang tuanya untuk datang. Bukannya menyelesaikan masalah, pelaku justru dengan emosi mengancam dan menganiaya korban. Nya kena kau ni nyum. Tak tahu Pak nyum. Aku tak tahu pertamanya kalau dia tu bawa sajam. Bawa sajam tu kan. Nah, kawan aku dalam mobil ini kakak sajam jadi ngomong. Oi. Lah ya agak panik aku tu. Lah pas aku nak putar dulu dia dan cekeknya aku dibentuk-bentuk di mobil itu kan dorong-dorong. Kaget Pak, jangan sabar dulu Pak, jangan lo. Itulah omongan dia tu. Kau tak tahu siapa tu nyum. Polisi Republik Indonesia ni kenal ke lo? Beredarnya video ini membuat polisi bergerak cepat dan langsung mengamankan terduga pelaku. Awalnya ingin menyelesaikan masalah, namun karena emosi melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Oleh karena itu, kami sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap anggota tersebut, dan saat ini sudah kami tingkatkan ke penyidikan siang tadi dan sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Polisi saat ini telah menyita video yang beredar dan senjata tajam yang digunakan pelaku sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, Bribka Edi Purwanto dijerat dengan pasal tentang pengancaman dan penganiayaan yang hukumannya paling lama 5 tahun kurungan penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Di peristiwa lainnya, balapan liar lagi-lagi memakan korban. Kali ini terjadi di Desa Tanjung Sejaro Sakti, Kabupaten Ogan Ilir. Nyawa kedua korban tidak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dua orang pengendara sepeda motor yang bertabrakan terkapar bersimbah darah di tengah jalan di Desa Tanjung Sejaro Sakti, Kabupaten Ogan Ilir. Warga pun lalu beramai-ramai membawa kedua korban ke rumah sakit terdekat. Namun sayang, saat menjalani perawatan di rumah sakit, nyawa kedua pria itu tidak tertolong. Kecelakaan disebabkan saat kedua korban menggelar aksi balap liar sepeda motornya dan saling bersenggolan pada hari Minggu lalu. Dalam peristiwa itu, 2 orang tewas dan 1 orang penonton menderita luka ringan. Di pangkal jembatan, finish di ujung jembatan arah ke jalan lintas timur ya, mengakibatkan korban menderita luka berat sampai di rumah sakit meninggal dunia. Ada 2 orang dibawa ke rumah sakit Tanjung Senai, meninggal di rumah sakit. Polisi mengimbau agar orang tua dan tokoh masyarakat mengawasi anak mereka untuk tidak mengadakan aksi balap liar. Di sisi lain, polisi akan meningkatkan patroli di sejumlah lokasi yang kerap dijadikan sebagai ajang balap liar agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Diduga telah melakukan tindak pidana gratifikasi seorang aparatur sipil negara yang bertugas di Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan tersangka oleh pihak Kejati Sumatera Selatan. Modus tersangka adalah mengaku mampu mengkondisikan perkara korupsi yang sedang ditangani Kejari Palembang. Aparatur sipil negara yang bertugas di Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan,
Edi Kurniawan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Pria yang menjabat sebagai Inspektur Pembantu Investigasi Inspektorat Pemprov Sumsel itu diperiksa atas perkara tindak pidana gratifikasi. Usai dilakukan pemeriksaan selama hampir 4 jam, Edi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan di Rutan Pakjo Palembang selama 20 hari ke depan. Penetapan tersangka terhadap Edi Kurniawan setelah pihak kejaksaan mengumpulkan alat bukti dan memeriksa 6 orang saksi. Modus yang digunakannya adalah mengatasnamakan pihak kejaksaan. Tersangka berjanji dapat mengkondisikan perkara tindak pidana korupsi yang tengah ditangani Kejaksaan Negeri Palembang. Adapun perkara tersebut terkait korupsi pengelolaan dana komite dan pembangunan SMA Negeri 19 Palembang. Informasi dari tim penyidik Pitsus Kejati Sumsel, modusnya itu tersangka mengatasnamakan kejaksaan dengan menjanjikan untuk dapat mengkondisikan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Palembang, seperti itu. Saksi yang diperiksa infonya berjumlah 6 orang untuk perkara ini. Ya. Pihak Kejati Sumsel akan terus mengusut kasus ini untuk mengungkap kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Sementara tersangka dijerat dengan undang-undang tentang tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.